Kami menduga dan kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam. Karena dari informasi yang didapatkan, tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Jadi dari kecil itu ternyata korban ini sudah mengalami tindakan kekerasan yang begitu sering dan selalu, dan bukan hanya kepada Nizam tapi juga kepada Ibu Lisna. Hola bestinya kata Ani. Besti, kasus Nizam bocah 12 tahun yang diduga meninggal karena dugaan penganiayaan masih terus bergulir. Bahkan diduga makin memanas meski sang ibu tiri dari Nizam telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun Anwar, ayah kandung Nizam pun kini jadi tersorot. Dan baru-baru ini Anwar pun dikabarkan telah dijadwalkan untuk pemanggilan guna diminta keterangan sebagai saksi. Ya, di tengah ramainya kasus dugaan kematian Nizam, praktisi hukum Farhad Abbas yang meyakini Anwar tidak mungkin terlibat dalam dugaan kematian Nizam ini pun seraya mengingatkan untuk stop dugaan tuduhan kepada Anwar hanya karena gosip aja katanya, karena bisa diduga jadi kena laporan palsu. Farhad Abbas yang siap membela Anwar ini pun seraya mengingatkan terkait rekaman video Nizam yang pernah menyebut mama. Kalau Nizam itu masih sekarang saya banyak orang yang mencari panggung tidak mengerti. Sekarang bagaimana Polres mau melaporkan bapaknya Nizam sebagai diperintahkan untuk mengusut bapaknya Nizam sebagai pelaku pembunuhan dengan alasan pernah memukul dan terlibat, sedangkan dia sebagai pelapor terhadap istri mudanya itu gitu. Jadi tidak boleh semata-mata gosip seperti itu, tidak gampang walaupun ada rapat RDP dengan DPR. Dan saya cabut aja itu surat yang menuduh bapaknya Nizam ikut membunuh, dicabut aja. Nanti kalian bisa dilaporan palsu, nggak boleh ya. Semua pengacara yang melapor bapaknya Nizam jangan. Siapa yang ganggu bapaknya Nizam, saya akan membela mereka. Dan bapaknya Nizam kalau mau dibela kita siap membela dan tanpa bayaran. Tapi kan diduga nih ada keterlibatan. Diduga apa? Nggak boleh asal ngomong biasa itu. Diduga-duga kan jelas kelihatan anaknya aja bilang ibunya kok yang galak, nggak nyebut bapaknya. Saya nggak tahu, pokoknya kan sudah diotopsi apa hasil pembunuhannya nanti karena air panas atau racun atau apa nggak ngerti gitu. Kan ada laporan di Polres Sukabumi, ya kita kalau saya dipanggil atau diundang kita hadiri juga, berikan penjelasan di mana letak unsur pidananya. Ya karena unsur pidana itu kan minimal harus 2 alat bukti. Buktinya apa? Jelas. Nah, di tengah banyaknya dugaan tudingan yang mengarah pada Anwar, baru-baru ini ayah kandung Nizam tersebut justru terlihat mendatangi Farhad Abbas bersama dengan Dedi kuasa hukumnya. Kedatangannya pun disambut baik oleh Farhad. Lalu, apakah Anwar yang merasa tuduhan kepadanya merupakan hal yang keji akan menggait Farhad Abbas untuk jadi tim kuasa hukumnya juga? Kita nih Pak Anwar, apa kabar? Besok pagi saya harus berangkat. Semangat ya. Ayo. Mana Pak? Steady. Ini jam 1.10 malam, Pak. Assalamualaikum. Ini pembela kaum lemah nih. Iya, siap. Siap lah. Ayo, mari. Nah, malam ini kita kehadiran Bang Anwar ya, ayah dari Nizam, almarhum Nizam yang katanya konon kabarnya dituduh ikut membunuh ya. Berani banget dia bilang kamu ikut membunuh juga ya. Saya tertarik dan ini tepatnya jam 1 dini hari. Ini luar biasa nih kerjanya Pak Bang Dedi nih. Siap. Dan malam ini kita untuk menunjuk saya sebagai kuasa ya. Iya. Kita kolaborasi dengan Siap. Alhamdulillah abang malam ini kita sama abang. bersatu dengan Bang Dedi untuk membela Pak Anwar ya. Semangat ya kita semua. Pembela kaum lemah hadir di Sukabumi, kemudian teman-teman yang terlalu berani untuk melaporkan Bapak ini juga saya yakin kalian terlalu cepat membuat opini orang dalam kedukaan gitu. Harusnya tanpa laporan pun kalian jika terungkap ini pembunuhnya pasti akan terungkap. Betul. Jangan didorong ke RDP, jangan didorong ke LSM seolah-olah ini Bapak bersalah. Saya yakin Bang Dedi yang membela ini kan tahu kan kalau memang mereka jahat mana mungkin kita bela. Nggak mungkin saya bela. Jadi saya pasti membela orang yang tidak bersalah. Iya. Ya pasti apapun yang sekarang saya jalani, saya fight terus bang. Apalagi ada abang.
Iya dong. Ya, selamat. Halo semua teman-teman pembela kaum lemah. Malam ini padahal mereka baru pulang. Kalau tahu tadi hadir saya ajak undang sini. Saya pikir di Sukabumi. Saya di Jakarta, Bang. Waduh, saya pikir tadi kita sempat acara ulang tahun ayah saya yang 82 tahun. Itu tadi acara di sini. Iya, banget terus ya. Ya, seperti diketahui baru-baru ini Lisna, ibu kandung Nizam, memang hadir di Komisi 3 DPR RI bersama KPAI dan LPSK. Di mana dalam pertemuan tersebut ada dugaan fakta yang mengarah pada dugaan kekerasan yang pernah dilakukan Anwar. Di mana salah satunya Nizam diduga pernah disundut rokok oleh ayah kandungnya tersebut. Tak ingin hanya mendengar satu pihak, Farhad pun menggunakan pertemuannya dengan Anwar untuk menanyakan secara langsung cerita dari Anwar terkait hal tersebut. Di mana menurut Anwar sundutan rokok dilakukan oleh mantan istrinya dengan dalih sang anak atau Nizam menyundutkan sendiri ke badannya, cenah Besti. Gimana menurut Anwar? Apa kelemahan Anwar kira-kira dengan kejadian ini? Ya, kelemahan gimana maksudnya, Bang? Bukan, kalau mereka tuduhkan kamu jahat sama anak, sejahat kamu sama anak itu sejahat apa kira-kira? Ya ini nggak tahu juga, Bang, kok bisa seperti ini membludaknya gitu ya. Padahal saya Tapi nggak pernah kan? nggak kalau pernah, kejadian? nggak pernah. Katanya pernah nyudut rokok itu betul? Enggak, Bang. Kok Itu bisa dulu, tuh? enggak, itu ceritanya gini, Bang. Dulu justru saya sebelum nikah yang sama yang ini, Bang ya. Dulu saya pernah nikah, mamahnya dia nikah, saya nikah, dan Nijam waktu kecil saya bawa. Nah pas saya pulang kerja, ibaratnya keliling, Bang ya, keliling. Anak saya ada bekas sundutan rokok. Oh gitu. Ada bekas sundutan rokok. Dan itu Bukan pun- Anwar kan? Bukan saya. Nah, ini guys, Dan kita itu- perlu dan ketahui itu- bahwa dan ini itu pun- pengakuan tulus. Dan Jam itu 1 pun langsung malam, saya jam 2 malam. dan di itu hari pun langsung Kemang saya Utara. cerai istri saya. Langsung ya. Langsung saya cerai istri saya. Oh, jadi yang diduga nyurut rokok itu mantan istri itu? Ya siapapun bahasanya. Kalau alasan istri saya karena anaknya pas lagi nakal-nakalnya, katanya dia ngenain sendiri gitu katanya. Oh iya. Tapi apapun alasan dia, waktu itu saya nggak terima dan langsung saya ceraikan istri saya. Saya bawa tuh, saya antar ke neneknya. Karena mama saya, Bang, waktu itu memang lagi sibuk-sibuknya. Terus mama saya jauh di Garut. Saya antarlah ke neneknya, ke ibunya Lisna. Tapi itu pun dia kan mengaku di podcastnya dia yang membiayai dia itu bohong. Bohong, Bang. Yang membiayai raja ini dari kecil karena memang ayahnya saya. Untuk saat ini saya percaya Anwar dan saya yakin gitu. Memang tekanan-tekanan RDP, tekanan-tekanan LSM dan tekanan-tekanan pengecara mereka seolah-olah pembiaran pembunuhan. Apa sih? Ya biarkan polisi bekerja sebagaimana mestinya gitu. Ini kan menggiring orang melaporkan anak yang dibunuh, dia ngelaporin kecuali mereka satu rumah satu ini kan tidak. Hanya mendengar dari sepihak saja, bukan demikian kan? Ya, selain KPAI menyampaikan dugaan fakta yang didapat ketika timnya ke Jampang Kulon, Sukabumi tentang dugaan kekerasan yang juga diduga tak hanya dilakukan oleh TR, tapi juga diduga oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Anwar, yang menurut pihaknya dugaan fakta tersebut didapat dari tetangga rumah. Pihak LPSK yang mendapat aduan dari Lisna, ibu kandung almarhum Nizam, juga meminta agar kepolisian meneliti background dari ayah Nizam lantaran adanya dugaan teror yang didapat Lisna pasca diduga melaporkan Anwar, di mana dalam teror tersebut Lisna diminta untuk tak lagi ikut-ikutan dan tak lagi buka suara, dan hal itu pun sempat membuat Lisna menjadi depresi, Besti. Terlebih ada informasi yang didapat Anwar pun ternyata diduga merupakan anggota geng, hingga menurut pihaknya patut untuk diatensi kepolisian terkait dugaan teror yang dialami Lisna. Lalu bagaimana Anwar menanggapi terkait hal tersebut? Hari Rabu tanggal 25 Februari kami melakukan pengawasan langsung pertama ke Jampang Kulon, Sukabumi. Kemudian yang kedua ke Polres Sukabumi. Nah, di Jampang Kulon kami bertemu dengan keluarga, yakni keluarga Uwak. Karena keluarga Uwak dari Ananda NS ini yang sangat dekat, dan bahkan Ananda NS dimakamkan di dekat rumah Uwak. Nah, kemudian kami bertemu dengan keluarga dan juga bertemu dengan tetangga. Kami mendapatkan informasi bahwa yang melakukan kekerasan tidak hanya ibu tetapi ayah dan Dari tetangga. dan keluarga besar. Oke. Uwak.
karena sejak Ibu Lisna melaporkan mantan suaminya sebagai tersangka, Ibu Lisna menerima banyak ancaman baik berupa SMS, WA dan sebagainya, yang ujungnya itu ancaman berupa untuk tidak buka suara dan tidak ikut campur. Dari situ kemudian ancamannya apa bunyinya kalimatnya? Ancamannya salah satunya itu untuk diam, tidak buka suara, lalu kemudian tidak ikut-ikutan gitu, seperti itu, dan itu berlangsung setelah di atas jam 9. Dari sekian banyak SMS dan juga WA yang diterima sama Ibu Lisna itu, Ibu Lisna memang sedikit mengalami depresi. Kami menduga dan kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam, karena dari informasi yang didapatkan, tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Jadi dari kecil itu ternyata korban ini sudah mengalami tindakan kekerasan yang begitu sering dan selalu, dan bukan hanya kepada Nizam tapi juga kepada Ibu Lisna. Selain itu kami juga menginformasikan bahwa mantan suami Ibu Lisna ini kebetulan adalah anggota geng yang menurut saya juga patut untuk atensi lebih lanjut kepada Bapak kepolisian ya, khususnya karena ini kaitannya dengan ancaman yang seringkali diterima oleh Ibu Lisna. Proses masih terus bergulir, kita lihat aja proses selanjutnya, dan semoga semua segera terungkap tuntas ya, agar almarhum Nizam juga segera bisa mendapatkan keadilannya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.